Halo semuanya, berjumpa lagi di channel saya Miang Gita. Kali ini aku akan membahas pilih kartu berjudul Dia Ingin Bersamamu di Tahun Baru. Oke teman-teman semuanya, thank you yang selalu stay tune di channelku. Dan juga teman-teman yang baru mampir ke channelku, halo semuanya, salam kenal, aku Mia. Oke ya, seperti biasa aku akan buat 3 pilihan kartu Dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Jadi siapapun ya, apapun status kalian, pokoknya kita fokuskan saja. Siapa sih nih yang ingin bersamamu di tahun baru nanti ya? Tahun baruan bareng gitu ya. Oke ya. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru, pile nomor 1. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Pile nomor 1. Oke. Di sini ada Seven of Cups untuk pile nomor 1. Pile nomor 2, dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Ada Queen of Cups ya. Ini vice versa tarot, jadi bolak-balik. Kita dapat yang ini, aku akan ya sesuai dengan apa yang loncat aja ya. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Oke. Di sini ada Knight of Wands. Oke ya, jadi bisa dipilih pile nomor 1, 2, dan 3. Aku ngerasa di sini dia yang ingin bersamamu di tahun baru, seseorang yang sebenarnya sudah membayangkan nantinya akan bersamamu di tahun baru ya, tahun baruan bareng gitu ya. Bahkan dia mikirnya nggak cuma sampai tahun baruan aja, pengen beneran di tahun depan tuh juga bareng sama kamu gitu. Jadi di tahun barunya tuh literally di tahun yang baru sepanjang tahun gitu. Jadi kayak bukan cuma keadaan sesaat doang, sehari itu ya, tahun baru habis itu udah, enggak yang aku lihat. Orang ini memang menginginkanmu kehidupannya ya, di kehidupannya, dan aku ngerasa orang ini tipikal orang yang cukup populer, orang yang aku lihat banyak disukai orang, tipikal orang yang dia itu ya pertemanannya banyak lah ya, luas yang aku ngerasain. Cuma orang tuh lebih banyak kenal sama dia daripada dia kenal sama orang tersebut gitu. Jadi kayak tipikal orang yang orang-orang pada tahu dia tapi dia nggak kenal banget semua orang gitu ya. Jadi aku ngerasanya modelnya kayak gitu. Dan orang ini tuh udah cukup lama kayak ya jadi pemerhati kamu, observer kamu, mungkin yang suka kepoin kamu. Jadi aku ngelihat dia selama ini kayak stand still gitu ya, dia diem, dia lihat gitu ya, dia kayak semacam mengobservasi kamu, dan dia ini menginginkan dirimu bersamamu ya di tahun baru ya, gitu ya aku rasain. Oke, kita akan lanjut untuk pile nomor 1. Untuk pile nomor 1, dia yang ingin bersamamu di tahun baru ya, Seven of Cups. Jadi ini energi dari birth chart water sign, yaitu Pisces, Cancer, Scorpio. Yang aku lihat dia ini tipikal orang yang sebenarnya banyak banget pilihan percintaannya. Tinggal pilih, tinggal tunjuk ya, banyak banget yang mau sama dia soalnya. Dan dari sekian banyak pilihan percintaannya, dia mau kamu seorang, kalau kamu bisa lihat ya, dari semua cups ini hanya wajahmu, hanya kamu yang dia fokuskan. Jadi energinya itu benar-benar langsung tertuju padamu yang aku ngerasain. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru ini sudah mempunyai perasaan juga kepadamu ya, karena di sini adalah cups terkait tentang emotion, feelings ya. Jadi aku ngerasa di sini dia sudah sering kayak daydreamingin kamu, membayangkan kamu gitu-gitu loh ya, yang aku ngerasain ya. Oke, kita akan lanjut. Aku pengen tahu ini ya, dia yang ingin bersamamu, siapakah dia? Dia yang ingin bersamamu di tahun baru, pile nomor 1. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru, pile nomor 1. Loncat ya, jauh banget. Nanti aku ambil deh ya. Oke, aku ambil dulu. Oke, udah aku ambil. Ini yang tadi loncat ya. Di sini ada Mars ya, not showing true feelings, hide, personify, pretend, dilute, gaslighting ya.
Oke, kemudian di sini ada Cupid's arrow, have faith, love is coming, surprise, invitation, or meeting, hesitation. Jadi dia ingin bersamamu di tahun baru, seseorang yang kamu tidak akan tahu kalau dia punya perasaan kepadamu. Sama ini dia pendam dalam-dalam, dalam diam. Hanya Tuhan dan dia yang tahu perasaannya kepadamu ya. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru ini tipikal orang yang ya apa yang dia rasa sama yang dia lakuin beda gitu ya. Pas waktu kamu ketemu sama dia, ya dia berasa kayak biasa aja gitu ya ke kamu, padahal mah ya aku jatuh cinta padamu pak nomor satu gitu katanya. Aku rasa dia ingin bersamamu di tahun baru ini memang seseorang yang sudah jatuh cinta sama kamu. Lihat tuh ada Cupid ya, Cupid arrow langsung kena ya. Entah itu dari pandangan pertama, entah itu apa yang sudah terjadi sama kalian ya. Karena aku ngeliat di sini ada yang udah pernah di gaslight sama dia ya kan. Aku ngerasa di sini tiba-tiba dia ngajakin kamu tahun baruan bareng itu out of nowhere gitu, out of the blue. Tiba-tiba aja ngajakin. Itu yang aku rasain. Nanti dia bakal nelpon kamu, akan ada surprise dari dia, entah itu nelpon, message kamu, pokoknya dia akan ngubungin kamu ya. Yang aku ngerasa itu ya kayak apa nih ya, ngajakinnya tuh kayak ngajakin main gitu, kayak ngajakin ke Indomaret depan gitu, nggak akan super so sweet atau gimana, enggak gitu, yang kayak kamu tahun baruan kemana gitu ya. Kalau kamu nggak ada apa nih, kalau kamu nggak ada jadwal yang padat atau apa, mungkin kita bisa ketemu gitu, atau mau nggak kita pergi ke mana gitu, mau nggak kamu gitu, datang dong ke sini gitu, misalkan ada acara ini loh gitu. Jadi ada hal yang kelihatannya casual gitu ya, padahal dia intinya pengen spending time with you gitu loh. Oke, kita lanjut ya. Bisaan ya nih ya, dia ya file nomor 1. Oke, dia yang ingin bersamamu di tahun baru, dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Oke, dia yang ingin bersamamu di tahun baru, file nomor 1. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru, dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Ya aku lihat-lihat nih, dia ngeliat kamu itu nggak bisa lihat dia gitu loh, yang aku rasain. Jadi ya sama ini dia diem-diem lah ya, yang aku rasain. Oke, dia ingin bersamamu di tahun baru ini orang yang super sibuk, terlalu banyak tanggung jawab yang ada di kehidupan dia. Bisa jadi dia adalah tulang punggung keluarga, dia tipikal orang yang sebenarnya selalu mengikuti passionnya dalam kehidupannya ya, selalu kayak punya apa ini ya, hal yang dia inginkan gitu, yang aku ngerasain. Di sini ada Page of Pentacles, jadi kemungkinan besar kalian sekarang lagi temenan ya. Kemudian di sini ada The Magician, tipikal orang yang multi talent, orangnya ya punya banyak temen lah, yang aku ngerasain juga. Dan di sini ada Knight of Wands, jadi dia tipikal orang yang tahu apa yang mau diincar. Dia ibaratnya sekali dia sudah ngunci, nge-unlock, bakal kena itu ibaratnya Cupid arrow-nya. Jadi kayak dia jarang miss ya, dia jarang miss kalau udah dia nargetin orang, itu yang aku rasain. Jadi dia yang ingin bersamamu di tahun baru ini, aku lihat ada energi dari Gemini, ada energi dari Earth sign yaitu Capricorn, Taurus, Virgo, kemudian ada energi dari Fire sign Aries, Leo, Sagittarius. Jadi aku lihat di sini dia ingin bersamamu di tahun baru, tipikal orang yang ya ibaratnya sekarang lagi hubungan temenan lah sama kamu. Yang aku ngerasain kalau nggak temenan ya ibaratnya coworker, rekan kerja, orang yang satu komunitas, yang jadi kayak ya yang kalian udah kenal gitu, yang aku rasain. Dan aku ngerasa beberapa dari kalian juga udah kenalnya lama ya, karena aku ngelihat di sini tipikal apa nih ya, tipikal hubungan yang dia sudah manifestasikan. Kalau kalian lihat di sini ya, ada The Magician, ada Page of Pentacles, ya dia kayak ngeramu something di satu tempat ini. Kalau kamu lihat tuh, ibaratnya ini energi manifestasi. Jadi ini udah lumayan lama yang aku rasain kalian kenal ya. Yang dia ingin
kok yang dia ingin ya. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru ini, dia tipikal orang yang menurut aku apa ya, kalau menginginkan sesuatu hal itu sebenarnya dia on fire. Sekalinya dia bergerak, dia on fire. Tapi kalau dia diem banget. Do nothing. Sebenarnya bukan do nothing sih, dia orangnya tipikal orang yang observer. Jadi dia akan memastikan kalau targetnya ini memang worth it untuk dia bergerak. Dan aku ngerasa dia yang bersamamu di tahun baru ini tipikal orang yang cukup moody ya. Jadi dia seringkali kayak kesusahan untuk mengendalikan moodnya dia. Misalkan aku tuh lagi pengen sendiri gitu, padahal di situ misalnya kan kamu lagi ada kamu segala macam kayak gitu, dia kadang suka sulit yang kayak menempatkan posisi gitu, yang aku rasain moodinya itu kadang suka mengganggu hubungan kalian. Dan dia yang ingin bersamamu di tahun baru ini tipikal orang yang dia tahu gimana caranya ya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan dengan 1001 cara. Jadi kamu nggak usah khawatir. Kalau dia ingin bersamamu di tahun baru, nomor 1, dia akan melakukan banyak cara gitu. Kalau dia nggak mau, ya dia nggak ngajak kamu, dia nggak mau, udah fix itu gitu. Jadi kayak ada hal yang bener-bener, kalau bener-bener kependem banget. Kalau dia bener literally langsung mencuat, dia bakal straight to the point gitu. Oke, kita akan lanjut ya di sini. Pal nomor 1. Pal nomor 1, dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Pal nomor 1. Oke, langsung keluar dong ini Gemini, aku ambil. Ya. Aku baca nggak ya? The answer you need are coming. Oke. Mencuat ya orang ini. Oke, dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Di sini ada luck is in your side, new moon in Sagittarius. Oh my god, ini arrow ya kan? Kemudian ini arrow juga, lihat tuh panah-panah semua. Sudah jelas dia jatuh cinta padamu, Pal nomor 1. Kamu bisa tumpengan nanti ya. Lihat tuh ya, new moon in Sagittarius. Lihat ini, Desember ini adalah bulan Sagittarius. Jadi ya udah fix lah ya. Kalian tuh nanti kalau happy bilang gitu di kolom komen, jangan bagian yang yang sedih-sedihnya share-nya ke aku aja. Aku juga pengennya happy gitu ya, Pak nomor 1. Oke, amin gitu ya, amin. Oke, lanjut. Dia ingin bersamamu di tahun baru, kemungkinan besar di birth chart-nya ada Gemini, ada Sagittarius ya. Dan di sini adalah seseorang yang ibaratnya mungkin sama ini udah abu-abu sama kamu. Ini hubungan apa sih gitu. Dia sebenarnya suka gak sih sama aku gitu ya. Dan akhirnya kamu akan mendapatkan jawabannya nanti di tahun baru. Jadi sabar ya, sing sabar. Oke, dia yang ingin bersamamu di tahun baru ini tipikal orang yang tadi, dia gak akan sekalinya dia memanah sesuatu itu jarang miss gitu. Dia tipikal orang yang memang dikasihin blessing ya, good luck sama Tuhan gitu. Yang aku ngerasa sekali dia sudah mengeker, udah satu target itu akan mengena. Sepertinya dia pakai panah Arjuna gitu ya. Jadi aku ngerasanya dia tipikal orang yang good observer ya. Dan di sini dia akan melakukan aksinya setelah sekian lama dia berdiam diri, entah itu dia hibernasi, meditasi, entah apapun itu di ujung mana ya. Yang jelas ini adalah salah satu aksi yang dia lakukan untuk ya setidaknya dia jujur sama diri dia sendiri, dan dia tahu ini udah saatnya untuk beraksi. Kemungkinan besar dia juga ada di bercatnya ada Aries juga ya gitu. Dan di sini ibaratnya ini bukan sesuatu hal yang impulsif ya, karena biasanya kan Aries itu suka impulsif ya. Ini dia memang sudah memperhitungkan pergerakannya. Jadi ini bukan sesuatu hal yang nggak jelas tiba-tiba dia out of nowhere langsung ngajakin kamu itu karena pengen aja. Nggak cuma begitu, nggak cuma berdasarkan perasaan yang dangkal gitu ya. Aku ngerasanya soalnya kan yang sekarang kan nih para fire sign ini lagi pada mulai terbakar nih ya di bulan ini menuju ke tahun baru. Yang aku lihat nih lagi banyak jumpalitan yang masih belum jelas dengan masa depannya. Dan di sini
yang para Sagittarius masih bisa tertolong ya, yang di bercatnya dominan Sagittarius ataupun Sansanya atau zodiaknya Sagittarius tuh masih banyak terbantu karena ini masih bulan kamu gitu. Tapi ya ketika itu udah menjelang nanti di Januari 2023 udah mulai itu rasanya tuh ya, ketidakstabilan yang sangat luar biasa, banyak hal yang chaos di kalian. Makanya aku ngelihat di sini dia yang ingin bersamamu di tahun baru ini, dia based on real feelings, bukan hal-hal yang cuma lasting energi, bukan hal-hal yang gak jelas. Ini dia niatnya untuk membangun sesuatu hal, bukan hanya ya cuma happy have fun gomet habis itu selesai gitu yang aku rasain di sini. Oke, kita lanjut ya di sini. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru, file nomor 1. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru, file nomor 1. Jatuh ke bawah lagi, apa ini? Crown Chakra. The frequency of the crown chakra, the violet flower of life, support our spiritual connection to the universe and our ability to transmute negative energy into light. Jadi di sini tampaknya dia udah ngerasa udah waktunya, saatnya aku bergerak sekarang gitu. Kok kamu lihat warnanya hampir sama di sini ya? Oke, dia ingin bersamamu di tahun baru, file nomor 1. Jadi pas. Nah, kan pas lagi warnanya. Oke, soul time ya. Ada angka 40 juga di sini. The frequency of soul time asks us to allow the possibility of new reality to emerge ya. One that embrace the concept that while the corporeal body is mortal, the soul is timeless, limitless, and infinite. Oke, jadi di sini dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Udah waktunya dia bergerak. Ini nih bukan berdasarkan udah waktunya. Ini waktu yang baik waktu yang baik untuk masuk dan mengambil peluang. Nggak cuma karena dia oportunis dan dia melihat peluang dan gimana dia bergerak. No, dia ngerasa itu memang udah panggilan di dalam hatinya, jiwanya yang ngerasa waktunya bergerak sekarang. Jadi dia in tune with their spiritual side. Tadi aku mau ngomong soul, tapi aku rasa yang paling pas ada side ya. Jadi spiritual side-nya di dalam diri dia, aku ngerasa di sini udah mulai yang aku rasa nih, yang tadinya dia ibaratnya nggak bergerak gitu ya, nggak mengepakkan sayap, ini udah environment dia dan panggilan dia untuk mencapai apa yang harus di-accomplish. Karena nanti di di Januari itu kan masuknya itu langsung di 10 house ya. 10 house itu terkait tentang completion gitu. Jadi kayak aku ngerasa udah saatnya kalau memang kita menginginkan seseorang untuk jadi masa depan kita gitu ya, ini udah saatnya kamu bergerak gitu. Jadi kayak terdorong rasa bukan rasa aja, tapi kayak terdorong dari jiwa dia di dalam itu ngerasanya waktunya kamu bergerak. Itu karena dia in tune with their own chakra ya, crown chakra, dan juga bagaimana dia in tune dengan misi jiwanya dia sendiri di sini aku ngerasain. Jadi nggak sembarangan guys, walaupun dia tiba-tiba yuk kita tahun baruan ngebakso nggak gimana banget gitu ya, nggak yang sophisticated gimana gitu. Itu dia bergerak ngajakin kamu makan bakso, itu tuh ibaratnya masih masuk ke misi jiwa dia gitu ya. Ya walaupun ngajakinnya ngebakso gitu kan, yuk ngebakso ke mamang mana gitu ya di tahun baruan, it's okay ya, yang penting ada ikhtikat baiknya dia gitu, dia bergerak loh ya. Oke, aku ngerasa di sini dia udah mulai membiarkan jiwanya itu ngelit apa yang menjadi realitanya dia, karena dia tipikal orang yang menurut aku udah terlalu banyak energi sekitar yang mempengaruhi dia, dealing dengan orang banyak. Jadi ya
wajar gitu kalau misalkan dia baru bergerak ketika dorongan ini udah kayak memuncak banget dan udah waktunya gitu. Aku ngerasa di sini dia mencoba untuk open mind ya. Oke, aku akan open mind sama kamu dengan hubungan ini, nggak pakai ngejudge lagi, nggak ada ya, no judgment lah ya. Terus nggak beropini macem-macem lagi, nggak mau dirundung dengan ketakutan lagi. Intinya dia nggak mau terlalu resistance gitu ya. Aku ngerasa di sini dia membiarkan jiwanya ngelihat dia untuk berpartner sama kamu gitu, dan membiarkan eksistensi kamu itu memang real di dunia ini. Jadi nggak cuma dia bayang-bayang sama ini dia terlalu banyak daydreaming, membayangkan apabila bersamamu, membayangkan kamu, keinget kamu. Nah di sini udah waktunya dia membuat itu jadi nyata gitu. Ibaratnya ya mau sampai kapan lagi sih kayak gini gitu ya, udah kayak orang halu bener gitu kan. Ada sesuatu hal yang memang harus dia stay grounding dengan cara membuat apapun itu yang ada di kepala dia jadi reality gitu dong ya. Oke, kita lanjut. Aku akan memberikan beberapa ciri lagi dia yang ingin bersamamu di tahun baru PAL nomor 1. Oke, dia yang ingin bersamamu di tahun baru PAL nomor 1. Aku akan banyakin buat PAL nomor 1 ya. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru PAL nomor 1. Oh, jatuh lagi apa lagi nih? Oke. Dia ingin bersamamu di tahun baru, kemungkinan besar twin flame-nya kalian. Oke. Dan di sini dia itikat baiknya adalah memang ingin bersama denganmu. Jadi kalau ngomongin tentang twin flame connection, hal-hal yang seperti itu, ini bukan bukan hal yang main-main ya. Jadi nggak mungkin yang kayak aku cuma pengen have fun gomet sama kamu lalala gitu ya, one night stand doang, wah hal-hal yang kayak cuma nggak jelas gitu. No, di sini sesuatu hal yang penting ya. Oke. Di sini ada bulan Juni, ini adalah bulan dari Gemini. Di sini Gemini juga ya. Di sini energi Gemini juga. Jadi banyak banget terkait tentang manifestasi di sini. Dia ingin bersamamu di tahun baru. Dia itu tipikal orang yang mengedepankan kayak lingkup pertemanan, persaudaraan ya sama keluarganya. Terus ya dia itu selalu tertrigger hal-hal yang berbau dengan knowledge ya. Dia itu selalu mencari entah itu skill baru, knowledge baru, ataupun dia selalu karena ini kan kalau bulan Juni itu masuk ke ini ya, third house ya. Third house itu terkait tentang sosial medianya juga tinggi. Jadi aku ngerasa dia yang ingin bersamamu di tahun baru ini seseorang yang memang jaringannya tuh banyak, pertemanannya tuh luas. Dan lagi-lagi aku ngerasanya ya itu dia cukup populer ya. Dia banyak diketahui oleh orang, walaupun dia nggak banyak kenal sama orang-orang tersebut gitu. Aku ngerasanya ya dia ibaratnya punya banyak teman sih, tapi ibaratnya yang dia tahu tuh misalnya 50 orang, yang tahu dia tuh 100 orang kayak gitu. Jadi dia ingin bersamamu di tahun baru ini. Dia tipikal orang yang cukup yang spirit gitu ya. Entah misalnya umurnya dia udah berapa, tapi dia itu masih kayak anak muda gitu yang aku rasain. Kemudian di sini ada angka 27, humanity, tolerance, diplomatic. Jadi dia yang ingin bersamamu di tahun baru ini, mungkin dia ulang tahunnya di angka 27, atau ini mungkin lucky number-nya dia ya. Yang aku ngerasa di sini juga mungkin di numerologinya dia, mungkin life path-nya dia juga ada di angka 9 ya, karena all about humanity juga. Aku ngerasa dia ingin bersamamu di tahun baru ini orang yang memang kalau berbicara itu dia tahu ya, komunikasinya tuh bagus gitu. Aku ngerasa good communicator, tipikal orang yang ya bisa menengahi keinginan bersama. Dia bisa tuh ya ngomongnya itu tuh nggak yes nggak no gitu ya. Orang lain kan berharap ketika kita nanya yes no question itu dijawabnya yes no gitu ya, yes or no gitu. Tapi dia bisa ibaratnya tuh ngomongnya di antara gitu ya, indah banget omongannya ya. Dan di sini aku ngerasa dia yang bersamamu ini bukan tipikal orang yang suka ngejudge seseorang, meskipun dia memang tertrigger ya, dia tertrigger dengan
informasi terkini, dengan teknologi terkini gitu ya, terkait tentang knowledge, hal-hal yang kayak gitu. Tapi dia orangnya cukup tolerance kok dengan perbedaan, yang aku rasa gitu. Kemudian di sini ada bulan Januari, jadi dia ingin bersamamu di tahun baru. Jelas bulan Januari ya kan, 1 Januari tahun baru itu. Dan aku ngerasa dia ingin bersamamu di tahun baru. Dia itu tipikal orang yang berfokus pada kesuksesan ya. Jadi ini energi dari Capricorn, soalnya energi tadi terkait tentang completion ya, kesuksesan, status yang aku ngerasain juga. Jadi seseorang yang sama ini selalu menjaga kehormatannya, namanya, image-nya. Tipikal orang yang bekerja keras, yang selalu berfokus pada kesuksesan, yang kayak gitu-gitu. Kemudian di sini ada bulan November ya, dia yang ingin bersama di tahun baru. Kemungkinan berarti di bercatnya juga ada Scorpio-nya ya, ada Scorpio-nya yang memang ini naungan dari 8 house ya. 8 house sebenarnya kalau 8 di sini ada infinity simbol juga. Kalau kamu lihat ya di sini di atas si magician ya, kelihatan ya, ini infinity simbol, juga related sama 8 house juga aku ngerasa, karena ya bentuknya kayak 8 gitulah ya. Yang aku ngerasain. Oke. Jadi dia yang ingin bersamamu di tahun baru ini tipikal orang yang sebenarnya udah banyak banget pembelajaran di hidupnya yang orang lain tuh nggak tahu ya. Dia itu ibaratnya udah mati hidup lagi gitu ya. Bukan berarti dia vampire, zombie atau apapun. Tapi maksudnya dia itu udah terlalu banyak pengalaman di hidupnya, experience-nya dia itu banyak yang menyakitkan ya. Kemungkinan besar itu dari childhood-nya dia sampai akhirnya sekarang dia udah berapa kali itu mati ya, terus dia bangkit kembali gitu ya. Itu ibaratnya kiasannya ya, bukan berarti dia zombie. Oke. Kita lanjut, di sini ada marah. Jadi dia ingin bersamamu di tahun baru. Dia ini tipikal orang yang sebenarnya aku ngelihatnya bukan orang yang pemarah sih. Ya walaupun di sini ada Knight of Wands gitu ya. Cuma dia itu tipikal orang yang menurut aku punya punya standar, punya ekspektasi standarnya tuh seperti apa yang seharusnya terjadi gitu loh. Dan dia di sini aku ngerasa udah banyak ngerasa nano sama kamu. Tapi yang paling bikin dia ngerasa kayak tertrigger untuk ngajakin kamu di tahun baru, dia tuh sebenarnya ada emosi marah sama kamu. Marahnya tuh mungkin dia ekspektasinya misalkan kamu harusnya ini dong, kalau memang kamu misalkan ya gitu ya, ini yang aku rasa ini, kamu kalau misalkan memang peduli sama aku, setidaknya kamu spending time dong sama aku, at least gitu. Kalau misalkan ada event misalnya event tahun baru dan apa, kamu datang kayak ke tempat aku, kamu ngajakin aku, kayak seharusnya kamu juga yang ngajakin aku, bukannya aku ngajakin kamu. Jadi ada semacam kayak pride terkait tentang standar, ekspektasi yang kayak gitu-gitu yang aku rasain, yang dia itu sebenarnya berharap kamu itu lebih apa gitu yang aku ngerasain. Jadi di saat dia ngerasa ada amarah itu dalam dirinya, dia baru menyadari kenapa ya aku harus ngerasain kayak gini sama kamu. Ternyata aku memang sudah jatuh cinta sama kamu. Karena aku biasanya kalau jatuh cinta sama seseorang ada perasaan yang tidak nyaman seperti ini memang gitu. Jadi perasaan amarahnya ini berguna sekali ya. Oke. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan ya untuk file nomor 1. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk lebih ya mengenali diri kalian sendiri, kalian juga bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya itu ada banyak hal ya terkait tentang diri kalian, analisa nama kalian, arti nama kalian, terus analisa birth chart ya. Jadi kalian udah tahu nih apa nih yang udah given dari Tuhan ketika kamu dilahirkan gitu ya. Apakah misi jiwa kamu, apakah bakat kamu, apakah kunci kesuksesan kamu gitu, karir kamu baiknya di mana, semuanya ada di dalam situ. Jadi kalau kalian tertarik bisa langsung ambil aja, mumpung
mumpung masih promo ya 450.000 aja kamu udah tahu semua hal itu secara tertulis ya. Dan kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow ya Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya cepat-cepat, dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 1. Thanks for watching, bye bye. Oke ya, luar biasa file nomor 1. Setidaknya lah ya ada hal yang baik gitu dari amarah ini. Memang kalau kalian lihat ya, sekarang ini lagi orang-orang tuh uratnya lagi pada pendek-pendek emang. Bawaan marahnya tuh cepet gitu. Apalagi kalian wahai para fire sign, karena ini udah mau masuk ke ini ya, Capricorn season kan udah masuk nih. Udah mau mulai ke depannya nih ya. Kalau kalian ngerasa kayak nggak punya masa depan, kamu nggak punya hal yang ada di dalam diri kamu, yang kestabilan di dalam diri, terkait tentang kesuksesan, terkait tentang harga diri kamu segala macam kayak gitu, lagi banyak tertrigger hari ibaratnya ya di masa-masa sekarang gitu yang kurasain. Jadi chaos gitu. Jadi kayak apa nih, mudah sekali kayak gampang terhina, tersinggung gitu ya. Jadi apa nih, mulai menggila gitu ibaratnya. Ya, semoga kamu bisa menyadari itu dan segera gitu ya, para fire sign ya, segera mencari kestabilan dalam dirimu. Oke, kita akan lanjut ya. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru, file nomor 2. Queen of Cups ya. Jadi di sini kok kamu lihat tuh ada gambar bangaunya ya. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru, seseorang yang sebenarnya sudah apa ini ya, merasakan banyak hal ke kamu ya. Dia empatinya besar banget dan pedulinya besar banget sama kamu. Dia seseorang yang sangat dewasa, keibuan, kebapaan orangnya. Dia tipikal orang yang menurut aku tuh tahu banget apa yang dia rasain, tahu banget yang kamu rasain. Dia ngertinya itu nggak cuma dengan apa yang kamu katakan, dengan apa yang kamu rasakan dan ekspresikan, tapi dia itu selalu punya intuisi yang lebih untuk mengerti kamu gitu yang aku rasain. Jadi orang ini menurut aku tuh tipikal orang yang penyabar, pengertian ya, kebapaan, keibuan. Jadi pasti ada energi yang cukup melindungi kamu, dan mau nggak mau apapun statusnya kalian itu akan selalu peduli, sayang sama kamu. Kamu akan bisa merasakan rasa kasih sayangnya, perhatiannya, bagaimana akhirnya dia energi rasa cintanya dia ini kayak apa ini ya, aku ngerasain tuh kayak ngelingkup kamu. Ibaratnya kamu tuh apa nih ya, ada di dalam circle dia, itu selalu kayak entah itu doanya, entah itu kasih sayangnya, selalu kayak mengitari circle itu. Jadi kayak selalu melindungi kamu. Jadi ini kemungkinan besar dia tipikal orang yang sama ini selalu memberi kasih sayangnya, entah itu dari doanya, entah itu dari bentuk ekspresi kasih sayangnya yang mungkin aku selalu ada buat kamu gitu ya. Aku akan selalu sayang sama kamu. Energinya tuh kayak energi yang unconditional love, kayak orang tua ke anak gitu. Modelnya tuh kayak energi yang tidak berkesudahan, rasa cinta yang akan terus bersamamu. Aku akan selalu mengerti kamu, aku akan selalu melindungi kamu. Ada rasa yang dia berikan itu rasa nyaman, aman gitu ya ke kamu, gitu yang aku rasain ya. Dan di sini dia yang ingin bersamamu di tahun baru ini tipikal orang yang menurut kamu gitu ya, apa ya, kok bisa ada orang kayak kamu di hidup aku gitu loh. Kayak di hidup aku tuh ibaratnya semuanya tuh macan semua, kenapa kamu bangau gitu loh. Langsung ya, aing macan gitu. Jadi ya, ini jokes doang ya. Jadi kayak dia yang ingin bersamamu di tahun baru ini kayak seseorang yang sangat anggun ya. Energinya itu cukup berbeda dari orang-orang di sekitarmu ya. Orang ini aku lihat tuh apa ya, dia ingin bersamamu di tahun baru ini tipikal orang yang kalau kamu ngelihat dia, kamu tuh tertujunya tuh matanya ke dia gitu loh. Karena
aneh, sekitaran itu pada macan semua, dia kok bengong sendiri gitu aku ngerasain. Dan dia yang ingin bersamamu di tahun baru ini seseorang yang kayak memberikan rasa ayo hidup yang baru gitu ya, kayak apa nih, offering new beginning, kayak energi yang bisa membawa awal mula baru buat kamu jadi kayak percaya untuk mengawali sesuatu hal. Energi dia ini kayak memberikan kekuatan sama kamu ya, yang aku rasain. Oke. Karena kalau kamu lihat tuh ya, ini kan tampak belakang, ini kan vice versa tarot ya, ini tampak depannya tuh sebenarnya kayak gini gitu, tapi kamu cuma bisa lihat ini. Jadi kayak kamu tuh nggak tahu apa yang dia offering ke kamu, tapi kamu bisa ngerasain kasih sayang dia yang tidak berkesudahan itu gitu, yang aku rasain. Unconditional love-nya dia ke kamu nggak tahu oh dia mau offering love apa pertemanan atau apa gitu, kamu nggak tahu gitu, yang aku rasain. Oke, kita lanjut. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Ada energi kayak kedewasaan ya, terserah dia umurnya berapa, tapi ini energi keibuan, kebapaannya tuh tinggi gitu. Jadi pembawaannya itu kayak pembawaan ngemong gitu, aku ngerasain ya. Dia ingin bersamamu di tahun baru. Langsung keluar 2 dong, nggak rempong gitu ya kayaknya nih orang. Oke. Dia ingin bersamamu di tahun baru. Aku ngerasa nih tipikal orang yang tahu diri dia sendiri itu siapa. Dia sudah tahu jati diri dia. Dia selalu memberikan hal yang terbaik ke kamu. Dia nggak pernah ada tindak tanduk yang nggak jelas sama kamu. Dan aku ngerasa dia ini yang selalu menerapkan self love ke diri dia, yang selalu happy dengan kehidupannya gitu ya. Meskipun banyak hal yang menyakitkan di kehidupan dia, banyak pengkhianatan yang dia rasain, banyak hal yang tidak mengenakan di kehidupannya, tapi dia selalu nggak berubah ya. Jadi kayak ketika kita dijatin orang kan biasanya langsung berubah ya, yang tadi baik jadi jahat gitu. Kalau dia enggak, ibaratnya kamu pernah jahatin dia atau pernah gimana ke dia tetap sayang ke kamu. Kayak tiba-tiba aku jadi inget itu tuh yang lagi viral tuh ya di media sosial, yang ibu-ibu tua dari negeri Cina kayaknya ya, itu digigit sama monyet ya, tangannya atau apa. Monyetnya itu monyet apa babon gitu ya, aku lupa gitu, lumayan gede sih. Itu dia bukannya teriak-teriak minta tolong, nggak jelas kayak gitu, atau ngelempar atau nonjok-nonjokin si monyetnya atau apa. Dia malah kayak ngerangkul si monyetnya itu yang gigit tangannya itu, walaupun udah kecengkrem gitu ya tangannya dia itu, di si monyetnya udah masuk tuh giginya tuh si monyetnya juga, dia malah meluk si monyetnya. Sembari dia elus-elus kepalanya yang pakai tangan yang satunya ya, dia bukan dekap langsung digeremet gitu ya, langsung dihancurin gitu ya, enggak, tapi kayak didekap dengan keibuan, diciumin ya dahinya, terus dia dielus-elus sampai si monyetnya itu yang tadinya ngegigit tuh ngelepas gigitannya. Nah ini yang aku rasain, dia ingin bersamamu di tahun baru. Orangnya tuh kayak gitu, kamu udah gigit, kamu udah jahatin, dia tetap memberikan kasih sayang sampai akhirnya kamu tuh ibaratnya jinak sendiri gitu ya, aku rasain. Oke? Di sini ada mirroring each other, self love, relationship, reflect our wounds, introspection. Aku jadi pengen ketawa. Bukan berarti aku ngatain kamu monyet ya. Pusing nih tadi kepala aku, Mia jangan ngomong gitu, nanti dikirain ngatain yang lagi nonton ini monyet. Enggak, ini tuh ini tuh analogi ya. Aduh jadi ketawa nih aku. Oke, dia yang ingin bersamamu di tahun baru, file nomor 2 ya, mirroring each other, self image, relationship, reflect our wounds, introspection ya. Suka begitu tuh kepala aku, Mia hati-hati ya kalau ngomong ya, itu ya dikirain ngatain monyet nanti. Oke, kemudian di sini ada talking, interested, conversing more, awaited, message arrive, text, call, email, hovering. Jadi dia yang ingin bersamamu di tahun baru, dia ini seseorang yang sebenarnya kamu rasa kayak energinya tuh refleks sama kamu. Misalkan kamu udah pernah ngerasain
yang dia rasain, kesakitan dia yang di masa lalu, entah itu dia dijahatin orang atau ya apapun itu semuanya juga apa ini ya, udah pernah kamu alami gitu. Dan biasanya mungkin kamu ngerasa, biasanya aku kalau misalnya tadi ya digigit monyet kayak gitu, aku langsung gepukin tuh ya monyetnya ya gitu, atau aku jahatin tuh monyetnya karena dia udah gigit aku. Tapi ini ternyata dia memberikan pembelajaran yang berbeda sama kamu dengan cara tadi, malah didekat monyetnya, malah diciumin sampai akhirnya jinak. Jadi dia kayak mengajari kamu bagaimana bisa mencintai hidup, bagaimana bisa memberikan kasih sayang dan percaya kepada orang-orang di sekitar kalian. Di sekitar kalian itu banyak macannya, ya kan? Waduh, gitu kan. Dia ini ibaratnya di sekumpulan apa nih, macan hanya dia yang bangau sendiri. Which is itu mangsa yang paling empuk gitu kan. Tapi dia kayak apa ya, ada di diri dia itu yang sacrifice gitu, mengorbankan diri dia yang karena dia percaya bahwa si para macan ini pasti ada hal yang baik untuk dia. Dan kalaupun dia harus sampai disakiti si macan ya, para macan sekitaran atau kamu si macannya itu, dia udah siap. Jadi dia tuh kayak membawa keyakinan, kepercayaan yang besar buat kamu, Pak nomor 2. Dan dia sama ini udah banyak berkorban buat kamu. Dia sama ini aku ngerasa udah menjaga komunikasi sama kamu, dan kamu pun akhirnya tertarik untuk terus berhubungan sama dia karena energi dia ini berbeda dari yang sekitaran kamu. Energi kamu sekitaran itu bersama dengan para macan itu gitu kan, energinya ya mirip kayak si monyet yang tadi itu, yang kerjaannya tuh ngegigitin orang-orang sekitar gitu kan, karena udah biasa mungkin tersakiti dengan orang-orang sekitar. Jadi energinya itu energi kompetisi, memusnahkan satu sama lain, menyerang satu sama lain, dominasi gitu kan. Nah kalau yang orang ini, dia ingin bersamamu di tahun baru, punya aura yang tersendiri. Di keadaan orang-orang saling nyikut-nyikut, ngehancurin satu sama lain, dia malah terus di saat orang terus menghancurin dia, terus ngezolimin dia, mungkin kamu juga ngezolimin dia pernah, itu dia tetap memberikan jati diri dia sesungguhnya, yaitu ya aku tetap tidak akan ada satu hal yang mengubah aku jadi jahat meskipun orang lain jahat sama aku gitu. Jadi energinya itu kamu jadi kayak kayak membuka luka lama kamu dulu gitu ya. Ya ampun, aku pernah kayak gitu. Bukannya aku menyadari dan aku baik sama orang, tapi malah jadi kayak jahat gitu. Aku malah jadi kayak gini sekarang berubahnya. Andaikan aku tahu ada cara jalan yang lain di saat aku digigit monyet itu gitu kan, itu contoh aja ya. Ya setidaknya mungkin aku gak kayak sekarang gitu. Jadi ada hal juga yang aku ngerasa kamu melihat diri dia yang sangat baik ini ada di dalam diri kamu, yang mungkin sudah terkubur lama di dalam, kesimpan di dalam diri kamu. Misalkan kamu tuh sebenarnya dulu tuh percaya banget sama orang, tapi setelah kamu tahu sekitar kamu itu para macan, kamu jadi gak mau percaya sama orang. Nah orang ini akan kayak semacam auranya tuh, energinya itu kayak mengingatkan kamu kembali kalau kamu tuh pernah lo percaya sama orang, dan itu diperlukan gitu. Jangan takut gitu. Jadi ada energi yang aman, nyaman bersama dengan dia ketika kamu ngomong sama dia, ketika misalkan dia nyemangatin kamu, dia mengingatkan kamu kembali, kayak nge-recall apapun yang ada di dalam diri kamu itu mencuat keluar, yang dulu pernah ada itu keluar gitu, yang aku ngerasain. Jadi nge-trigger diri kamu. Oke, kita lanjut ya. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Pile nomor 2. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Oke. Aku ngerasa di sini dia yang ingin bersamamu di tahun baru ini seseorang yang udah punya banyak hal sih dalam kehidupannya, yang sama ini dia sudah ibaratnya seseorang yang mapan, orang yang mandiri. Dia
bisa apa nih ya, ngurus diri dia sendiri lah. Sama ini dia entah itu di karirnya, entah itu di ya apapun pekerjaannya dia gitu ya, dia yang membangun kehidupannya dia bener-bener dengan sabar dari bawah. Jadi bukan seseorang yang oh ya udah gitu, oh kamu anaknya ini, oh kamu pamannya ini, segala macam kayak gitu, oh, udah langsung aja, langsung tiba-tiba jadi apa, langsung loncat jadi pemimpin mana. Enggak, dia seseorang yang meniti dari bawah, yang aku rasa kayak gitu. Oke. Jadi dia bukan tipikal orang yang suka shortcut. Oke. Dia ingin bersamamu di tahun baru. Di sini ada King of Wands. Luar biasa, lihat nih ya, menerjang api luar biasa. Dia perjuangannya luar biasa banget orangnya ya. Kemudian di sini ada Ten of Cups. Oke. Kemudian di sini ada Three of Wands. Oke. Jadi dia ingin bersamamu di tahun baru ini. Aku ngelihatnya dia tipikal orang yang tadi ya, sudah banyak meniti karir di kehidupannya. Dia sudah mempunyai kestabilan secara material tentunya, karirnya dia, ada energi terkait tentang kemapanan di kehidupan dia. Dia ingin bersamamu di tahun baru ini, seseorang yang menurut aku kehidupannya dia itu kayak di area yang, karena di sini ada Three of Wands ya, King of Wands itu kayak energi yang membutuhkan apa ya, ide-ide kreatif gitu yang aku ngerasain ya, ide-ide kreatif yang akhirnya bisa membahagiakan banyak orang. Kayak misalkan misalnya ide buat film, ide buat apa ini, karya-karya seni mungkin, atau di industri kreatif yang model kayak gitu aku ngerasainnya. Jadi dia ingin bersamamu di tahun baru ini, seseorang yang aku ngerasa kok di sini kalau ini orang suka kayak bercocok tanam gitu ya. Yang aku ngerasain. Oke, aku ngerasain kayak gitu, lihat tuh ya, dia suka kayak bercocok tanam atau suka kayak energi-energi village gitu ya, yang kayak suka suasana pedesaan gitu ya. Dia ingin bersamamu di tahun baru ini ya, mungkin dia itu rumahnya atau tinggalnya itu di area yang ada view-nya ya, view nature-nya, atau bukan, hidupnya itu bukan di area perkotaan gitu. Aku ngerasainnya juga ada, karena aku lihat dia yang ingin bersamamu di tahun baru ini, dia itu penuh dengan apa ya, struggling. Kehidupannya dia itu sebenarnya on fire gitu ya. Kalau kamu lihat di sini ya, lihat nih ya, dia harus mengarungi api ini sebagai King of Wands. Jadi dia harus ngalamin banyak hal di kehidupannya dia yang gak banyak orang itu jalani gitu. Dia harus ketemu dengan banyak ribuan monster gitu ya di sepanjang perjalanannya dia harus berjuang sendirian, dia harus memperjuangkan apa yang menurut dia baik untuk di kehidupannya, melalui dari prinsip dia, melalui dari passionnya dia, semuanya. Jadi ada energi king ya di sini, bukan knight. Jadi ini seseorang yang sangat bertanggung jawab atas apa yang dia visionkan atau tuju. Misalkan dia udah tahu misi jiwanya apa. Misi jiwa aku adalah membantu orang lain. Misalkan seperti itu. Gimana pun caranya dia akan mencoba untuk dengan caranya dia, entah itu mencobanya dari kiri, kanan, atas, bawah, dia akan mencoba gitu. Walaupun dia nggak tahu secara praktikal yaitu harus dimulai dari mana idealnya, dia akan coba apa yang dia bisa dulu gitu. Jadi energinya itu energi penuh dengan perjuangan, penuh dengan pembelajaran. Seseorang yang udah tahu vision dia ke depannya, karena dia seorang king ya. Jadi bukan yang sembarangan, aku akan memperjuangkan tapi aku nggak tahu tujuan aku kemana. Dia tahu misi jiwanya apa, dia akan memperjuangkannya sebisa mungkin, meskipun dia tahu harus ngelewatin banyak hal yang dia nggak tahu, unknown ya, unknown journey atau ya apapun itu, dan dia harus melewati semak belukar dengan api, dia akan lakukan gitu. Jadi apapun yang harus aku lakukan dengan langkah dan keyakinanku akan ku jalani,
meskipun harus mengorbankan diriku sendiri di lalap api gitu. Keyakinannya dia itu beyond dari orang-orang yang kamu pernah ketahui ya. Ketika misalkan dia percaya sama kamu, dia akan percayakan seluruhnya ke kamu. Dia nggak akan mencoba untuk meragukan kamu sekalipun. Meskipun ternyata kamu kayak ngecewain dia, meskipun kamu tiba-tiba ragu dan bikin dia harus jadi korban di keadaan saat kamu lagi ragu, dia tetap dengan jalannya masih lurus ke depan. Dia akan memperjuangkan kamu, dia akan perjuangkan, gak akan dia bergeming orangnya ya. Kemudian di sini ada Three of Wands. Kok kamu lihat di sini dia sendiri harus ngarungin ini semua ya, dia ngarungin ini semua. Lihat si perahunya ini udah banyak kayak bolong segala macem kayak gini, dan di sini dia tetap ngasihin arah ke kamu yang masih ikut terputar-putar dari pusaran inilah ya ibaratnya. Dia akan tetap ngasihin kamu guide untuk melangkah. Baiknya begini loh, aku tahu susah, tapi aku yakin pasti bisa. Meskipun yang dia punya mungkin gak seberapa, meskipun dia sendiri pun banyak retaknya. Jadi kayak dia memberikan kekuatan, simpanan kekuatan terakhir dia bahkan ke kamu untuk ngasih tahu ke kamu, ayo bisa, pasti bisa, hati-hati gitu ya. Ini memang ada pusaran, tapi aku yakin kamu bisa bertahan. Jangan sampai masuk ke pusaran itu, jangan masuk ke vortex itu. Jadi energinya itu kayak memacu kamu, memotivasi kamu dari daily mungkin ya, daily reminder gitu ya. Jadi kayak energinya itu kayak nggak habis menyemangati kamu, memberikan kamu kasih sayang, kebahagiaan, memberi kamu rasa tenang. Jadi energinya itu tuh penuh dengan pengorbanan gitu yang aku rasain, kayak kasih sayang orang tua ke anak gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Pile nomor 2, luar biasa ini orang ini, aku jadi terharu. Oke, dia yang ingin bersamamu di tahun baru ya. Pile nomor 2, dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Oke, dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Di sini ada energi fire sign strong ya, ada Aries, Leo, Sagittarius. Terus ya di sini ada Ten of Cups, di sini juga Cups. Jadi ada energi water sign yaitu Pisces, Cancer, Scorpio. Jadi kamu bisa cek nanti ya Sun, Moon, Rising and ibaratnya mungkin bisa kamu cek semuanya Sun, Moon, Rising ya. Oke, jadi dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Ada juga beberapa dari kalian yang Virgo, aku ngerasain ya berchatnya. Aku ngerasa dia ingin bersamamu di tahun baru ini seseorang yang kayak yang selalu energinya kayak giving gitu. Dia nggak mengharapkan banyak hal yang akhirnya dia dapatkan. Dia fokusnya selalu memberi. Dia bahkan intinya bukan tipikal orang yang perhitungan sama kamu, Pak nomor 2. Oke? Di sini ada your hard work is paying off. New moon in Capricorn. Wah, ya, bercatnya mungkin ada Capricornnya, dan kamu tahu Januari itu bulannya Capricorn kan? Sekarang kita udah masuk season Capricorn loh ya. Jadi dia ingin bersamamu di tahun baru. Ini seseorang yang ibaratnya udah percaya sama kamu luar biasa, kayak ngasih tahu ke kamu jalan yang baik buat kamu, selalu ngasih kamu kayak ibaratnya dia selalu kasih kamu cahaya untuk ini, melangkahlah ke sini. Aku yakin kamu bisa, walaupun ini sulit. Kamu harus ngelewatin vortex itu, bertahan, kamu pasti bisa gitu. Jadi kayak selalu memberikan kamu itu semangat untuk mencapai kesuksesan ya, mencapai apa yang kamu tujukan. Energinya tuh menurut aku konsisten dia ya di hidup kamu ya. Kemudian di sini ada nothing is yet set in stone ya, mutable moon. Jadi dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Aku ngerasa di sini seseorang yang gimana ya, orang ini seseorang yang sangat percaya tentang
takdir yang Tuhan berikan, bagaimana harus memperjuangkan nasib yang masih bisa diperjuangkan. Jadi dia tahu, untuk nasib aku akan perjuangkan yang terbaik, dan aku menginginkan kamu juga memperjuangkan yang terbaik. Percaya sama diri kamu sendiri, percaya tentang mimpi kamu sendiri. Dan apabila itu apa yang kita perjuangkan gak sesuai, it's okay, itulah takdir gitu. Jadi kayak kepercayaannya dia kepada Tuhan memberikan yang terbaik dengan apa yang terjadi di kehidupannya itu besar banget, memberikan dia kekuatan yang sangat penuh untuk ngebus kamu juga yang masih suka limbo, masih nggak nentu ya, yang aku ngerasain. Nggak ada hal yang bisa menjamin di kehidupan, menurut dia tuh kayak gitu. Dia cuma fokus memberikan yang terbaik dan selalu connect sama yang di atas gitu. Jadi dia melakukan semua ini tanpa jaminan apapun loh. Dia tanpa pamrih ke kamu. Dia ingin bersamamu di tahun baru ini, seseorang yang gak melihat wah ini ada ada hal yang bisa dimanfaatkan dari diri kamu, makanya aku segininya berkorban buat kamu. Dia ini bukan seseorang yang berfokus untuk mendapatkan, tapi dia selalu berfokus pada memberi ke kamu. Hal nomor 2, ibaratnya kalau aku jadi kamu, aku udah nangis darah ada orang kayak gini. Ya ampun Tuhan gitu, ya ampun ini manusia apa malaikat gitu ya, kok ada orang kayak gini gitu ya, hina banget diriku gitu kan. Mungkin kamu juga sempat mikir kayak gitu kan, yang kayak apa ini tiba-tiba di sekitaran di kandang macan tiba-tiba ada bangau, ada kamu gitu kan. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru, file nomor 2. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru, file nomor 2. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru, file nomor 2. Aku ngerasa dia memang orang yang selalu nge-empower kamu. Bahkan gak cuma kamu, banyak orang yang selalu dia empower, selalu dia berikan semangat. Dia seseorang yang aku ngerasa kayak apa nih ya, selalu percaya, memberikan kepercayaan kepada orang lain gitu. Seseorang yang selalu ngebus kepercayaan diri seseorang, ngebus kayak motivator gitu. Yang aku ngerasain ya dari dia nih luar biasa loh ya. Oke, di sini ada solar plexus chakra, ada angka 3 juga ya. The frequency of the solar plexus chakra, the yellow flower of life, support our sense of self, our personal power, and our willpower, as well as our knowing of who we are and what our contribution is to the whole ya. Oke, jadi orang ini orang yang sangat stabil dan memberikan kestabilan sama kamu. Dia ini energinya itu selalu menerangi, memberi inspirasi. Seseorang yang fokus untuk di kehidupan langsung ya, di secara realita ini. Apa yang kamu bisa lakukan gitu. Jadi energinya itu sangat grounding ya. Tidak ibaratnya tidak muluk-muluk, nggak ngada-ngada. Tapi dia keyakinan dia untuk percaya tentang diri dia sendiri, jalan dari Tuhan, percaya kepada orang itu tuh besar. Aku ngerasainnya tipikal orang yang cukup idealis daripada realistisnya ya, soal tentang practicality. Tapi kalau dari idealnya, ibaratnya melihat manusia itu sebenarnya semuanya baik kayak gitu-gitu, sebenarnya ada di diri dia. Di saat banyak orang yang nggak percaya sama manusia, dia percaya sama manusia. Dan di sini aku ngerasa dia itu ngebus ya personal power di dalam diri seseorang, dimana dia ngasih tahu kamu tuh mampu loh melakukan ini, kamu tuh bisa dan kamu mampu melakukan, tinggal kamu mikir mau atau enggak gitu. Jadi dia kembalikan lagi, bikin orang tuh mikir untuk iya ya aku kan bisa masak ya gitu ya, jadi aku mau apa enggak bisnis masak nih. Kalau emang aku pengen punya mimpi, aku punya restoran misalnya seperti itu, tinggal aku mau atau enggak gitu. Aku udah diberikan kemampuan ini sama Tuhan. Jadi kayak dia akan terus ngebus kamu untuk jadi diri kamu,
kemauan di dalam jiwa kamu tuh, kamu pengen jadi apa, pengen apa, ya do it gitu. Jadi dia akan terus ngebus kamu untuk jadi dirimu sendiri. Kira-kira kamu bisa mempraktekkannya itu atau enggak di dunia ini. Misalkan tadi, oh aku kan sebenarnya atlet gitu ya, masa aku tiba-tiba jadi chef gitu kan, ya why not gitu. Orang ini pasti selalu ngasihin nge-open mind kalian atau nge-trigger kalian untuk ya why not. Kalau kamu memang ngerasa kamu happy di situ, kamu ngerasa passion kamu di situ, ambil, lakuin. Jangan cuma ngawang-ngawang di kepala kamu doang gitu ya. Kemudian di sini ada passion. Pas banget ya, ada angka 34, oke? The frequency of passion remind us that beneath every intense emotion lies the hidden gem of insight, balance, and calm. It assists us in finding the balance within this intensity, moving us from chaos to the calm of its core, where we can let its long-lasting wisdom fill us up. Jadi di sini disaranin ya untuk PAL nomor 2. Orang ini ibaratnya tuh kayak orang yang penuh dengan fire banget untuk dirimu. Dia adalah api yang besar untuk dirimu, dimana biasa api itu gak stabil. Ini orang stabil bener ya. Kenapa dia bisa begitu? Dia percayanya itu besar di diri dia, dimana dia akan menginspirasi orang lain untuk percaya juga sama diri dia sendiri. Energinya nih, dia gak attach yang nggak langsung nempel ke kamu. Ibaratnya ya sama aku jadi pasangan kamu, aku akan memberikan semangat yang sangat seperti ini. Enggak, dia energinya memang udah pada dasarnya secara pribadinya dia memang seperti ini gitu loh. Intinya dengan atau tanpa kamu, dia memang orangnya memang suka memberi. Dia memang orangnya sangat berpassion dalam kehidupannya. Dia fokus ke situ, bagaimana dia suka nge-empower orang lain, bagaimana dia peduli sama orang lain. Dia pada dasarnya seperti itu gitu, dengan atau tanpa kamu gitu. Jadi seseorang yang menurut aku tuh udah banyak yang di kehidupan dia bilang, oh nggak akan bisa begini gitu ya, nggak akan bisa kamu lakuin itu. Atau dia juga banyak ngelihat selain dari mimpinya dia yang suka kayak dikecilkan oleh orang lain, dihina orang lain gitu ya dalam kehidupannya. Dia tahu bagaimana banyak orang bermimpi tapi tidak bisa melakukan mimpinya. Nah di sini dia terus kayak memberikan dorongan, push ya, untuk orang-orang melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Menurut jiwanya apa yang kamu mau lakukan gitu. Jadi energinya dia tuh kayak mecut orang di sekitar dia, tapi dengan kasih sayang, bukan dengan kesakitan. Oke, kita lanjut lagi. Di sini aku akan memberikan ya ciri-cirinya ya orangnya. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Orang ini risk taker. Orangnya nih risk taker tapi penuh dengan rasa percaya dan kasih sayang ke orang lain. Dia tahu banget diri dia tuh seseorang yang seperti apa. Gak ada orang yang bisa bikin dia bergeming dengan jati diri dia. Orang yang sangat berkarakter, PAL nomor 2 ini ya. Dia yang ingin bersamamu di tahun 2000 lagi. Dia ingin bersamamu di tahun baru, kan? Dia ingin bersamamu di tahun baru. Dia ingin bersamamu di tahun baru. Dia ingin bersamamu di tahun baru. Oke ya. Oke, dia ingin bersamamu di tahun baru. Orangnya ini cukup charming. Dan dia efeknya itu memang selalu ke banyak orang ya. Dia ketika dia mengkomunikasikan sesuatu hal itu memang charming, entah itu dari warna suaranya, entah itu apa yang dia katakan, entah itu dari cara dia berpikir. Energinya itu menyeimbangkan orang-orang di sekitar dia gitu yang aku rasain. Oke.
Di sini ada angka 30 ya, mungkin ini birthday-nya dia atau lucky number, atau memang di sini dia numerologinya mungkin di angka 3 juga ya. Oke, di sini ada attractive, highly kreatif, sosial. Jadi orang ini jelas orang yang sangat atraktif ya, banyak yang suka sama dia. Tipikal orang yang tadi aku udah bilang di industri kreatif ya. Orangnya kreatif dan dia sosial. Dia soalnya apa ya, kayak terkait tentang komunitas segala macam kayak gitu, dia percaya ya. Kalau society itu memang ada hal-hal yang baik di dalamnya gitu, nggak yang cuma untuk kayak bahan politik gitu ya, buat bahan huru hara gitu. Buat kepentingan cuan gitu. Enggak, dia punya kepercayaan lebih dari itu semua untuk semua orang dan juga komunitas ya. Di sini ada April ya, ini bulannya Aries, mungkin di bercati ada Ariesnya juga, dan di sini dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Seseorang yang memiliki semangat positif, jadi kemungkinan besar dia rising sign-nya di Aries mungkin ya. Dan orang ini tipikal orang yang bisa ngelit banyak orang, tipikal leader, mempunyai jiwa leadership yang besar, seseorang yang bisa diandalkan, seseorang yang bisa dipercaya, seseorang yang pekerja keras, seseorang yang memiliki vision ya, visioner orangnya. Kemudian di sini ada yatim ya, kemungkinan besar dia memang anak yatim atau sudah tidak memiliki ayah gitu ya. Dan di sini aku ngerasa dia yang ingin bersamamu di tahun baru, dia adalah sosok orang yang karena kehidupannya dia tahu ya, bagaimana misalnya kehilangan sosok ayah atau seseorang yang bisa diandalkan untuk kehidupan manusia, dia selalu bergerak di area tadi ya, sosial gitu ya, untuk misalkan ke anak-anak yang kurang beruntung, anak-anak di panti asuhan yang juga yatim juga atau yatim piatu kayak gitu. Dan aku ngerasa dia ingin bersamamu di tahun baru ini adalah sosok yang akhirnya menjadikan diri dia sosok orang tua di lingkungannya dia gitu. Jadi kayak tadi yang aku udah bilang, orangnya itu agak kebapaan atau keibuan ya. Kemudian di sini ada merit. Jadi dia ingin bersamamu di tahun baru ini seseorang yang sebenarnya mencari mencari benar-benar seseorang yang dia inginkan untuk long term kehidupannya dia, buat sampai ke merit gitu. Jadi dia ingin bersamamu di tahun baru ini, dia melihat dirimu ini memang ya potensial lah, jadi seseorang yang bisa jadi masa depannya dia nanti gitu ya. Kemudian di sini ada yatim piatu, pas banget ada yatim piatu yang tadi aku udah bilang ya. Ini berarti konfirmasi, kemungkinan besar ya dia yang ingin bersamamu di tahun baru ini punya ya entah itu pengalaman dia memang seorang anak yatim piatu atau memang sangat peduli gitu ke orang-orang, dan bisa jadi sosok yang keibuan atau kebapaan gitu buat yang sekitarnya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk PAL nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa langsung follow aja Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya cepat dia dapat hukuman berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang tertarik mengenali diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket Siapa Dirimu Sesungguhnya. Di dalamnya akan ada penjelasan analisa dari arti namamu dan juga dari tanggal lahirmu. Jadi kamu udah tahu tuh ya analisa bercatnya seperti apa, udah tahu apa nih yang given dari Tuhan ketika kamu dilahirkan di dunia ini. Jadi kamu udah tahu misi jiwa kamu, tahu bakat kamu tahu kunci kesuksesan kamu, apa yang perlu difokuskan dalam hidup. Banyak hal, bahkan juga karirmu ada di dalamnya. Jadi kalau kalian tertarik bisa langsung aja ambil paket tersebut dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Dengan harga 450.000 aja kamu udah tahu itu semua secara tertulis. Jadi kamu punya guidance dalam kehidupan kamu ya. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Oke, jadi
Nomor 2, orang ini bener-bener orang yang luar biasa. Berbaik hatilah bersama dengan dia ya. Orang yang jarang ada di kehidupan, ibaratnya tuh dia udah kayak unicorn di dunia, yang udah kayak antara apa ini, udah di dunia yang udah kayak di The Lord of the Ring yang penuh dengan kesesakan. Dia tiba-tiba ada unicorn, ada elf di tengah-tengahnya ya, bayang nggak tuh ya. Oke, kita lanjut ya. Untuk panggilan nomor 3, dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Di sini ada Knight of Wands. Jadi ini energi dari fire sign. Mungkin di bercatnya ada Aries, Leo, Sagittarius. Seseorang yang sangat on fire, yang sangat memperjuangkan passionnya. Seseorang yang aku ngerasa energinya itu akan benar-benar gimana pun caranya akan ku dapatkan keinginanku ya. Yang dia penuh dengan mimpi, penuh dengan apa ini, keinginan yang besar untuk mengajak kamu tahun baruan sama dia. Dan dia memang orangnya sangat passionate banget ya. Aku melihatnya nih orangnya charming, banyak banget yang suka. Dia demen banget sama orang yang sulit untuk digapai ya. Seseorang yang bisa membangkitkan fire-nya dia hingga dia meledak gitu rasanya. Jadi dia ingin bersamamu di tahun baru ini. Seseorang yang sangat aktif. Dia seseorang yang sangat memiliki pergaulan yang luas. Bagaimana akhirnya dia memperjuangkan mimpinya dengan banyak hal. Tipikal orang yang humoris, tipikal orang yang disukai banyak orang juga, tipikal orang yang sangat tertrigger dengan hal-hal yang membuat dia jadi penasaran, yang mendapatkan apapun yang dia inginkan. Jadi energinya tuh masih yang wild and free gitu ya. Orang yang sangat menikmati kehidupannya dia dengan hal-hal yang berbau dengan pleasure. Oke, kita akan lebih dalam lagi orang ini siapakah dia ya. Oke. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru, pile nomor 3. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru, pile nomor 3. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru, pile nomor 3. Oke. Orang ini seseorang yang sudah mengalami banyak transformasi dan dia sekarang memasuki fase baru ya, itu adalah tahun baru ya, dimana dia ingin kayak semacam kayak nge-rekindle ya, jadi menyalakan kembali asmara-asmara yang sudah pernah terjadi sama kalian, atau selama ini mungkin romansanya tertahan, dia akan light up gitu ya. Di sini ada the dragonfly, be lighthearted, finding out things, coming to light, adapt, change, heal. Oke. Kemudian di sini ada addiction ya, codependent, obsession, possession, controlling, has a block, restraint. Jadi dia ingin bersamamu di tahun baru ini, seseorang yang sudah ingin meledak banget gitu rasanya, karena dia sangat menginginkanmu. Pile nomor 3. Dia sudah mengalami banyak transformasi dalam kehidupan dia, dan di sini dia menyadari hal yang sangat dia inginkan adalah kamu. Makanya dia ingin bersamamu di tahun baru. Dia seseorang yang rasanya tuh, padahal dia kan orangnya sangat young, wild and free gitu ya, sangat suka hal yang berbau dengan adventure, yang nggak nempel ke orang siapa-siapa, dia nggak suka terlalu berkomit atau gimana. Tapi orang ini entah kenapa tuh kayak edik sama kamu, kayak nggak bisa nggak ngeliat kamu, kayak nggak bisa nggak mengarah ke kamu. Seseorang yang kayak fokusnya ke kamu gitu. Pak nomor 3, aku ngeliat di sini dia itu kayak sudah berapi-api, udah kebakar kayak phoenix gitu rasanya. Nggak mungkin dia nggak melesat ke kamu gitu. Dia sangat menginginkan dirimu, dan dia akan terang-terangan dengan tindakannya. Dia ingin bersamamu di tahun baru. Dia akan literally benar-benar ngeliatin kalau dia beneran suka sama kamu, beneran menginginkan kamu untuk jadi pacar dia, menginginkan kamu di hidup dia. Jadi kayak energinya itu, bahkan kalau komunikasi sama kamu langsung ini ya, jebret gitu, kayak ngerentet gitu, tiba-tiba banyak gitu. Jadi kayak energi yang udah meledak yang aku rasain di sini. Oke, karena dia ngerasa
hanya kamu, cuma kamu. Jadi kayak ibaratnya tuh aku inget tuh kayak kuda yang ditutup matanya kiri kanan gitu ya. Nah, di samping kan biasa kayak gitu kalau kamu lihat kuda gitu kan yang ada di jalan-jalan, biar fokus gitu. Nah dia ngeliat fokus dan ngeliat di depan dia itu kamu lalu nomor 3. Jadi dia gila sendiri dia rasanya tuh sudah ya. Oke, akan lebih jelaskan lagi untuk hal nomor 3. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Aku ngerasa dia tuh energi tuh kayak adore kamu banget gitu, kayak ngefans, kayak wah gitu, kayak ya kayak they put you in their pedestal mungkin ya. Sebutannya mungkin kayak wah sangat memujamu, terpesona dengan kamu. Hanya kamu di mataku gitu. Energinya ini rasanya ngubun deh nih kepala aku, kok bisa ngabul-ngabul kayak kereta api. Dia ingin bersamamu di tahun baru, pal nomor 3. Dia ingin bersamamu di tahun baru, pal nomor 3. Dia ingin bersamamu. Oke. Ya. Orang ini orang yang sangat protektif sama kamu. Dia jealousan, cemburuan sama kamu, apalagi kalau kamu deket-deket tuh sama lawan jenis. Aku ngerasanya dia ini tipikal orang yang apa ya, kayak mantan playboy gitu. Jadi kayak yang suka kemana-mana, yang tadinya adventure, yang sangat tidak terikat dengan siapapun. Energinya tuh kayak gitu, kayak bocah gitu. Tapi kok sama kamu dia pengen banget ngikat kamu. Rasanya tuh kamu kayak Mustang yang perlu dia jinakkan untuk bisa dia miliki gitu loh. Ya, di sini ada judgment. Ya. Oke. Ini judgment. Ini apa ini gambarnya? Oke. Ini judgment. Aku lihat tadi yang paling pojok ini kenapa dia? Kemudian di sini ada Knight of Swords ya. Oke. Kemudian di sini ada Two of Cups. Ya udahlah ya, aku taruh sini aja. Oke ya. Aku ngerasa dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Dia ini apa ya? Bisa dibilang tuh energinya tuh kayak energi yang bener-bener udah protektif sama kamu. Dia menginginkan kamu di hidupnya dia. Misalkan hari itu kamu gak jalan sama dia, kamu jalan sama teman-teman kamu, dia sebenarnya udah jealous itu. Kamu seharusnya menghabiskan waktunya bersama dengan diriku gitu. Tahun barunya harusnya sama aku gitu. Jadi dia akan offering ya buat ayo tahun baruan sama aku, karena dia gak mau kamu tahun baruan sama yang lain gitu. Oke. Dia ingin bersamamu di tahun baru ini. Dia ngerasa ya takdirnya ya kamu sama aku. Kenapa kamu harus spending time tahun baruan sama yang lain? Gak ada yang lebih pantas kamu spending time sama yang lain kecuali sama aku. Hanya aku gitu. Udah menggila dia ya. Baru aku tadi bilang Pak Irsan ini mulai menggila dia. Karena orang-orang yang belum punya kestabilan ya dalam dirinya, misalkan dia juga apapun yang dia inginkan di kehidupan dia, di masa depannya dia belum dapatkan atau dia belum punya. Ini para fire sign tuh mulai pada menggila. Kalau kamu lihat dari tadi, dari nomor 1 sampai nomor 3, aku ngomongnya tuh balelol gitu. Karena gimana juga kok racing sign-nya tuh Aries. Jadi pasti kena juga gitu ya. Dari cara aku komunikasi, meskipun aku Merkurinya bukan di fire sign, tetap aja kayak apa ya, energinya itu kayak meledak-ledak gitu ya. Kalau kamu lihat dari nomor 1 sampai nomor 3 itu meledak-ledak aku ngomongnya. Jadi di sini juga gitu aku ngerasainnya. Dia ingin bersamamu di tahun baru itu kayak apa ya, kayak sulit untuk mengontrol apa yang dia inginkan, dia katakan. Intinya dia secara gamblang mau sama kamu dan mau tahun baruan sama kamu gitu. Gimana juga nggak mau tahu gitu. Energinya gitu. Oke. Dia ingin bersamamu di tahun baru. Aku ngerasa dia melihat kamu memang takdirnya dia gitu. You belong to me gitu ya, bukan sama siapapun. Kamu seharusnya bukan sama siapapun, sama aku.
di tahun baru ya kamu seharusnya sama aku gitu. Dan di sini ada Knight of Swords ya, energi dari tadi. Dia akan mengkomunikasikan ke kamu kalau misalkan dia pengen kamu tahun baruan sama dia. Straight to the point. Ya, dan energinya tuh cepet banget. Ibaratnya dia ngebooking kamu tuh, misalkan sekarang ini tanggal berapa sih ya, beberapa hari lagi udah tahun baruan, pengen gercep dia, tahun baruan aku akan memastikan kamu sama aku gitu. Jadi bagi kalian yang belum diajakin sama dia, bentar lagi ya, sabar. Oke, kita lanjut. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru, pile nomor 3. Di sini ada energi water sign ya, itu ada di berchartnya berarti ada Pisces, Cancer, Scorpio. Di sini ada air sign juga, itu energi dari Aquarius ya, Aquarius, Gemini, Libra juga ya. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Aduh, ini aku ngerasa ini dia tadi. Ini energi dia langsung ketahan nih. Aku lagi mau nge-shuffle. Ini energi dia udah falling in love with you-nya tuh udah to the max banget lah aku ngerasainnya. Kayak ya itu, kayak dia akan melakukan banyak hal yang gak kamu kira dia bisa lakukan untuk bisa ngebuat kamu ya bisa barengan tahun baruan juga sama kamu. Intinya dia bakal ngedapetin kamu lah, itu udah goalnya dia. Oke, dia ingin bersamamu di tahun baru, pile nomor 3. Communication is key. Gemini, mungkin di berchatnya ada Gemini yang tadi aku udah bilang komunikasi. Dia pasti literally ngomong langsung belak-belakan, to the point. Nggak ada itu pakai kode Morse atau pakai tanda-tanda alam dan apa lagi. Dia ngomong akan literally, aku pengen kamu tahun baruan sama aku gitu. Oke, dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Mungkin cara ngomongnya ya nggak akan langsung ngancam ke kamu gitu ya, aku pengen tahun baruan kamu sama aku, nggak gitu. Cara dia ngomongnya itu penuh dengan humor, kayak anak bocah gitu juga kadang. Oke, dia ingin bersamamu di tahun baru, pile nomor 3. You are very close to achieving your goal. Gimana nggak gergetan tuh. Waduh ya, dia ingin bersamamu di tahun baru. Dia ngerasanya bentar lagi dia bakal dapetin kamu, tinggal sedikit lagi gitu. Jadi apa ya, ada energi kayak gregetan gitu ya, gregetan pokoknya nih bentar lagi aku akan mencapai goalku gitu kan, mendapatkanmu gitu. Aku nggak mau orang lain menyentuh, mengusik goalku untuk mendapatkanmu ya. Di sini akan ada perubahan yang luar biasa. Bisa jadi dia akan langsung, misalkan kalian belum jadianlah langsung di tahun baru itu, di malam tahun baru langsung ya. Ada ibaratnya di tahun baru kamu langsung punya pasangan yang bagi yang jomblo di sini. Ini udah klimaks banget sih. Udah nggak bisa. Ini ibaratnya udah ticking bomb untuk ya duar gitu yang aku rasain ya. Energinya udah nggak bisa ditahan-tahan lagi. Nomor 3. Jadi bagi kalian yang nanti tiba-tiba langsung jadian di tahun baru, tolong ya ingat sama Mia Inggita ngomong gitu ya. Oke. Jangan lupakan aku. Oke ya. Dia ingin bersamamu di tahun baru, nomor 3. Dia ingin bersamamu di tahun baru, nomor 3. Wah, udah ini mah. Oke. Ya, dia ingin bersamamu di tahun baru. Aku ngerasa memang udah third eye cakranya dia udah keluar sih, udah kebuka gitu. Kok keluar sih? Maksudnya kebuka gitu aku ngerasainnya. Intuisinya dia udah ngelit to the max ke kamu. Dia udah punya inner knowing kamu adalah milik dia. Kamu adalah takdir dia. Dia udah mengimajinasikan kamu tuh udah, wah, dia udah mikirin gimana akhirnya nanti nikah sama kamu, punya anak sama kamu, udah panjang banget. Dan di sini dia ngerasa memang semuanya ngelit ke kamu. Apalagi tujuan yang mau dia tuju gitu. Yang dia inginkan di masa depannya adalah kamu bersama dengan dia. Sekarang dia belum dapetin kamu, itu yang bikin dia jadi resah.
kan dia fire sign yang tadi aku udah bilang, jadi kayak energinya itu nggak bisa. Ini yang para fire sign bakal ibaratnya tuh kalau apa ya, kayak ikan yang menggap di daratan gitu rasanya tuh, kalau belum bisa kena air gitu, belum bisa napas gitu. Nah ibaratnya kamu tuh airnya itulah ya, karena lagi dibutuhkan kestabilan untuk masa depan. Kalau dia belum mendapatkan apapun yang dia udah perkirakan di masa depan dia punya, lagi pada jumpalitan sekarang fire sign. Oke? Di sini ada throat chakra. The frequency of the throat chakra, the blue flower of life, support our self-expression and our sense of peace and balance. Jadi di sini dia bakal ngomong literally sama kamu. Apapun yang tersendat di hubungan kalian, ketika dia mungkin masih main-main dengan dramanya, dengan apanya lah, hal-hal yang mungkin cukup childish gitu ya, dia nggak mau dealing lagi soal itulah. Dia bakal straight to the point. Dia menginginkan kamu. Jadi kemungkinan besar banyak di Palmer 3 ini kalian akan jadian di saat tahun baru itu. Oke? Di saat dia ngajakin kamu. Kemudian di sini ada divine masculine. Ya. Di sini ada angka 22, mungkin angka yang signifikan. The frequency of divine masculine support our strong, focus, and active side, allowing it to express itself while helping us to bring our dreams and ideas into form with kindness and wisdom. Yang aku udah bilang, dia akan bergerak, beraksi. Ya, nggak ada hal yang abu-abu di tahun baru nanti untuk kamu Palmer 3. Dia akan mendapatkan kamu. Udah fix. Dia akan ngefixin itu. Dia akan literally dari perkataannya dengan tindakannya, dia akan benar-benar mengisyaratkan apa yang dia mau, yaitu kamu. Oke? Energi dari maskulin di diri dia, mau itu cewek, mau itu cowok, kita selalu ada maskulin dan feminim di dalam diri kita. Tapi ini udah jadi aksi, nggak ada hal yang terpendam lagi. Apa yang dia inginkan akan dia lakukan. Oke? Kita lanjut. Untuk Palmer 3 aku akan memberikan kamu ciri-ciri orang tersebut. Oke? Dia pengen ada perubahan yang besar di hubungan kalian. Dia nggak bisa begini terus gitu katanya dia. Aku nggak bisa begini terus gitu katanya Palmer 3. Oke? Aku akan memberikan ya di sini ya. Oke, aku benerin dulu. Oke. Aku akan memberikan ciri-cirinya. Pal nomor 3. Ciri-cirinya Pal nomor 3. Ada 10 ya, completion unity skill. Jadi di sini juga ada 10 of house, yaitu di Capricorn, which is itu nanti di Januari ya. Ini ada completion. Jadi dia ingin bersamamu di tahun baru, bukan seseorang yang kayak gak jelas gitu, gak pengen ada satu hal yang ingin di accomplish sama kamu. Dia ngerasa juga sangat kamu melengkapi dia, dan dia pengen banget union sama kamu, ingin bersatu dengan kamu. Dan dia ini seseorang yang memang bisa dibilang tuh expertise di bidangnya dia. Seseorang yang sukses, orang yang berfokus pada kesuksesan, orang yang sangat bertanggung jawab untuk kehidupan dia dan keluarga ya. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru. Dia orang yang bisa dibilang komit dengan masa depannya dia. Jadi kalau dia benar-benar menginginkan kamu untuk masa depannya dia, ya dia memang menginginkan kamu untuk di kehidupannya dia, di kehidupan dia literally gitu, yang dia sama ini dia udah komitin. Oke? Di sini langsung ada past life. Gimana ini nggak membludak kalau kamu ini ada past life sama dia? Bagi kalian yang tertarik ya atau percaya reinkarnasi, ini memang past life-nya kalian bersama ya. Ini udah janjinya kalian untuk akhirnya union di sini. Bagi kalian yang kurang percaya terkait tentang reinkarnasi atau hal-hal yang lain, dia ingin bersamamu di tahun baru ini. Seseorang yang cukup ngerasa punya inner knowing kalau kamu itu adalah takdirnya dia, kalau kamu adalah jodoh yang sama ini dia sudah nantikan. Apapun yang ada di dalam diri kamu itu udah sesuai dengan syarat dan ketentuan dia untuk suatu pasangan gitu ya.
Dan dia ngerasa, wah kamu banget ini yang aku mau, orangnya ya bener-bener yang kayak kamu ini gitu, nggak ada yang lain, aku nggak mau kehilangan orang yang seperti kamu gitu, karena kamu memang udah tipikal idealnya dia banget. Oke. Dia ingin bersamamu di tahun baru ya. File nomor 3. Di sini ada pengampunan atau forgiveness ya. Jadi dia ingin bersamamu di tahun baru ini seseorang yang sebenarnya menurut aku kayak banyak hal yang bisa dibilang tuh kayak abu-abu di kalian ya, karena energi petualangan dia, energi dia sangat memprioritaskan kesuksesan, energi dia yang mungkin sempat kayak wishy-washy, energi yang gak jelas, pembawaan dia yang kayak masih suka kayak bocah kayak gitu-gitu. Dia ingin bersamamu di tahun baru ini seseorang yang sebenarnya apa ya bisa dibilang ya, dia ada kayak perasaan guilty gitu sama kamu dengan apa yang udah pernah terjadi, dan itu malah ada apa ya, men-trigger dia untuk lebih deep lagi emotionnya sama kamu. Dia bukan orang yang suka attach ke seseorang atau attach their feelings with ya someone else kayak gitu-gitu. Dia orangnya sangat free banget gitu ya. Dan dia mulai terikat sama kamu banget itu ketika dia ada kayak semacam perasaan bersalah yang besar ke kamu. Jadi ada energi yang cukup bertanggung jawab, ingin mempertanggungjawabkan apa yang dia sudah perbuat ke kamu. Itu yang jadi triggernya dia. Dia ingin bersamamu di tahun baru. Oke. Di sini ada nature. Dia yang ingin bersamamu di tahun baru ini seseorang yang udah tahu banget diri dia tuh seperti apa. Emang dasarnya wataknya gue begini, childish, gue orangnya selfish gitu. Jadi kadang dia tuh suka apa ya, suka alasannya begitu gitu. Dalam artian ya udah tahu aku orangnya selfish, ngapain lu sama gue? Kalau lu mau sama gue berarti lu udah siap harus ngadepin selfishnya diri gue gitu. Ada energi yang kayak segitunya gitu ya. Dia cukup dominan sih kalau aku lihat. Dan di sini dia ingin bersamamu di tahun baru ini seseorang yang kayak menginginkan segala sesuatu hanya flow kehidupan aja, nggak usah banyak hal yang terlalu ditekan. Tiba-tiba pengen ada status lah, itulah, inilah. Dia nggak mau yang kayak gitu-gitu gitu. Dia pengen ya kalau aku intinya pengen sama kamu ya aku bakal komunikasi sama kamu, kalau enggak ya enggak. Energinya tuh kadang suka nyebelin kayak gitu. Dan dia yang ingin bersamamu di tahun baru ini udah tahu wataknya kamu tuh seperti apa, wataknya dia kayak gimana ya. Dan dia tahu watak yang kayak kamu inilah yang sebenarnya bisa bikin dia sangat terlengkapi dan ngerasa kayak bisa improve ya kalau bareng sama kayak kamu gitu ya, bersama dengan orang yang seperti kamu. Dimana dia bisa lebih tap into their feelings daripada energi yang kayak tadi yang penuh dengan ego, penuh dengan apa ya, hal-hal yang terkait tentang kesuksesan, ketenaran, kekayaan yang bikin dia itu kacau gitu. Pikirannya dia tuh udah kayak orang yang siap untuk menjajah siapapun, apapun. Pokoknya kalau dia menginginkan sesuatu harus dia dapat segera, secepatnya, gimana pun caranya gitu ya. Hubungan ini juga kalau kalian lihat ya, di warna ini apa ini dominan biru kayak gini ya, aku ngerasa dia ingin bersamamu di tahun baru ini seseorang yang udah punya banyak pembelajaran sama kalian. Orang ini sudah memberikan ya, di dalam hubungan ini tuh banyak lesson and learn-nya, banyak hal yang dia baru menyadari. Astaga gitu, ada gitu yang kurasa complicated hubungan kalian tuh ya, karena dia begini nih, apa energi prioritasnya apa, egonya pengennya apa, dan ibaratnya
ada energi di saat dia benar-benar ya terserah pokoknya kamu mau gimana, aku ingin melanglang buana bebas. Dia nggak mikirin tentang apa ya, nasib kamu atau apapun yang aku rasain saat itu. Kayak nggak terlalu peduli tentang itu karena dia sangat fokus dengan apa yang dia inginkan gitu ya. Dia ingin bersamamu di tahun baru. Oke. Di sini ada angka 20 ya, sensitif, duality 4. Dia ingin bersamamu di tahun baru. Dia seseorang yang pada dasarnya ketika dia sudah memiliki perasaan atau tap with their own feelings ya, dia orangnya cukup sensitif dan dia itu memiliki duality di dalam dirinya dan memiliki empati yang sangat tinggi ya. Aku ngerasanya kayak gitu. Jadi akan jadi kayak seseorang yang benar-benar jauh berbeda dari apa yang pernah kamu alami sama ini. Mungkin kamu untuk film nomor 3 trauma kali ya ngadepin orang kayak gini, karena nih orang kadang suka kayak seenak jidatnya dia sendiri, gak mikirin perasaan kamu. Dan di sini dia banyak dealing sama karmic relationship. Kemungkinan bahkan ketika dia punya pasangan pun dia main-main ke kalian juga. Karena egonya besar sekali, karena energinya itu masih terus mencari. Dia tahu kalau misalkan tanpa dia sadari banget gitu ya, dia jadi mungkin di bawah alam sadar ya tahu kalau misalkan siapapun yang bareng sama dia itu memang bukan yang seharusnya sama dia. Energinya masih terus kayak mencari sampai akhirnya ke kamu. Jadi energinya dia ini aktif, highly aktif. Aku ngerasa energinya tuh energi hunter, pemburu gitu. Dan ya kemana-mana, bisa dibilang ini file nomor 3 yang dealing sama kamu memang playboy lah ya, yang aku rasain. Dan di sini dia udah banyak ngadepin karmic relationship lah, apalah segala macam. Dia ngerasanya ya kamu ini orang yang dia inginkan karena kamulah jodohnya. Dia ngerasanya begitu. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian ingin dive deeper lagi terkait tentang percintaan atau hal-hal yang lain, bisa request personal reading denganku dengan klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Kemudian kalau kalian tertarik untuk ikut quick reading tarot gratis, bisa follow ya Instagramku di Ramia Inggita. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali, terbatas 25 pertanyaan. Sistemnya cepat-cepat, dia dapat hukum alam berlaku, jadi monggo aja dicobain. Bagi kalian yang tertarik mengenali diri kalian sendiri, kalian bisa ambil paket siapa dirimu sesungguhnya. Di dalamnya ada arti nama dan juga analisis bercat kamu, yaitu tanggal lahir kamu, yang ibaratnya sudah aku tulis ya di berbagai macam penjelasan terkait tentang misi jiwa kamu ya, bakat kamu, kunci kesuksesan kamu. Terus kira-kira kamu itu fase kehidupannya seperti apa strength and weakness kamu, apa yang perlu dikembangkan di diri kamu. Jadi banyak hal yang ada di dalam situ yang kalian bisa tahu tentang dirimu sendiri. Kalau kalian tertarik bisa langsung aja ya request personal reading ataupun paket ini ke link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku. Mumpung masih promo 450.000 aja, kamu akan punya nih guidance yang udah given dari Tuhan berikan kepadamu di saat kamu dilahirkan ke dunia tuh apa sih gitu ya. Jadi kalau kalian tertarik bisa langsung aja klik link tersebut. Oke? Aku rasa ini aja yang bisa aku jelaskan untuk file nomor 3. Thanks for watching. Bye bye.